Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Di video kali ini, aku dan beberapa temanku akan menjelaskan peranan Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Apa kamu pernah mendengar nama Maulana Malik Ibrahim? Nama tersebut banyak dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, Maulana Maghribi, dan Syekh Jumadil Kubro. Yuk simak peran Sunan Gresik dalam dakwah Islam di Indonesia berikut ini. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan, Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali songo. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Asal Sunan Gresik. Misai Lavan dalam buku Sejarah Islam di Nusantara 2015, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal juga sebagai Maulana Maghribi. Dikutip antara 24 Juni 2015, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan silsilah ke-22 Nabi Muhammad SAW dari Siti Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada awal abad ke-14. Dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal karena beliau sangat menyayangi dan dekat dengan kaum kurang mampu. Beliau merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Konon Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali songo. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik tiba di tanah Jawa, tepatnya di Desa Sembalo, Kecamatan Mayar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Cara berdakwah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di Kerajaan Majapahit. Berlahan-lahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu. Maulana Malik Ibrahim menginjakan kaki di Nusantara pada 1392 Masehi. Ketika tiba di Gresik, tidak langsung melakukan penyebaran agama Islam, namun terlebih dahulu keliling kota untuk mengenal karakter budaya masyarakat. Setelah 2 tahun berkeliling mengenai karakter budaya masyarakat, kemudian Sunan Gresik mendirikan masjid di daerah Leran untuk menyebarkan Islam. Masih ditiru hingga sekarang. Apa yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim masih ditiru hingga sekarang oleh masyarakat, yakni mengandalkan hidup dari perniagaan. Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan sunan tertua di antara keberadaan Wali Songo. Salah satunya membimbing warga Gresik dengan 3 cara, yakni pengobatan, perdagangan, akhlak dan budi pekerti yang baik. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib, diceritakan bahwa ia pernah diundang ke istana untuk mengobati istri raja, yang kemungkinan besar permaisuri tersebut adalah kerabat istrinya. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam
cerita rakyat juga kadang-kadang disebut sebagai kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah dan dia berhasil dalam misinya untuk mencari tempat di hati para masyarakat yang kala itu sedang mengalami krisis ekonomi dan perang saudara. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Arab. Beliau adalah mubalik pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam penyampaian dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat. Artinya, dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat. Sebagai tindak lanjut dari hasil penggemblengannya, tokoh-tokoh seperti Raden Rahmat dan Raden Paku sebagai penerus jejak sebagai mubalik sekaligus pemegang tongkat estafet untuk memajukan pendidikan melalui sistem pesantren. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Tokoh Wali Songo yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu di antara Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, tepatnya di Tanah Jawa. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan Putri, Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi, menyebarkan agama Islam di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwahnya yaitu Muhlimo. Ia juga salah satu sebagai pencetus kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa dan membantu membangun Masjid Agung Demak. Keturunan bangsawan. Sunan Ampel juga keponakan dari Raja Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Dalam buku Sunan Ampel atau Raden Rahmat karya Yoyok Rahayu Basuki, adapun kakak sulung ibunya yaitu Dewi Sasmitra Putri, yang merupakan permaisuri kerajaan Majapahit yaitu Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Pada tahun 1443 bersama saudara tuanya bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan sepupunya Raden Burereh datang ke Jawa dan menetap di Tuban. Setelah menetap di Tuban, ia berangkat menuju kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya, Dewi Sasmitra Putri. Sunan Ampel berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam keadaan suram, karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya. Mereka lebih suka hidup bermewah-mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat Prabu Brawijaya merasa sedih mengetahui kerajaannya yang carut-marut. Prabu Brawijaya pun kemudian mengundang Raden Rahmat untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Sunan Bonang, Siti Syariah alias Nyi Ageng Maloka, Sunan Derajat, Siti Mutamainah, Siti Hapsah.
Dikutip dari nilai-nilai pendidikan akhlak dalam ajaran Mohlimo Sunan Ampel, karya Ahmad Yulianto, sebagian masyarakat Jawa menganut aliran Bhairawa Tantra, yakni dikenal dengan pancama yang berarti mamsa atau daging, matsya atau ikan, madya atau minuman keras, maituna atau bersetubuh, dan mudra atau semedi. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, para laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang membentuk lingkaran. Mereka makan dan minum arak sampai mabuk. Selanjutnya, mereka akan melakukan seks bebas dan dilanjutkan dengan semedi bersama-sama. Raja pun meminta saran kepada Sunan Ampel untuk menghilangkan kebiasaan hina tersebut. Kemudian Sunan Ampel merekonstruksi ajaran pancama dengan Mohlimo. Mohlimo atau Molimo, moh yang artinya tidak mau, dan limo yang artinya 5, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu 1. Moh mabok, yang artinya tidak mau meminum minuman keras, khamar, dan sejenisnya. 2. Moh main, yang artinya tidak mau main judi, taruhan, togel, dan sejenisnya. 3. Moh madon, yang artinya tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. 4. Moh madat, yang artinya tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Dan 5. Moh maling, yang artinya tidak mau mencuri, merampok, dan sejenisnya. Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerusnya dalam memperjuangkan dakwah di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin tercatat sebagai imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sutopuro. Wafat Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok aku, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.